Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalaman. Amma ba'da, hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan menelusuri satu hikmah yang sangat mendalam, yaitu Al-Hikam pasal 50, yang membicarakan tentang keanehan dan keajaiban seorang hamba yang berusaha lari dari Allah, padahal ia tidak mungkin lepas darinya. Dalam hikmah ini disebutkan, sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Hikmah ini bukan sekadar peringatan biasa. Ia menyingkap realitas terdalam manusia, bahwa banyak dari kita berjalan dalam kehidupan ini seolah-olah mengetahui jalan, namun hakikat batin tetap buta. Mata kepala bisa melihat dunia, tetapi mata hati tidak menyaksikan kebenaran. Maka, segala pencarian dan usaha kita seringkali tertuju pada sesuatu yang sementara, fana, dan tidak akan kekal. Disinilah peran mursyid menjadi sangat krusial. Seorang mursyid bukan hanya pengajar lahiriah, tetapi pembimbing ruhani yang bertugas membuka mata hati murid-muridnya agar mereka tidak terperdaya oleh bayangan, dunia yang sementara, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Tugas mursyid tidaklah mudah. Banyak murid yang datang kepada beliau dengan hati yang tertutup oleh syirik samar, yaitu ketergantungan kepada makhluk, harapan yang salah, atau kepercayaan bahwa dunia bisa memberi kebahagiaan hakiki. Murid seperti ini seringkali tampak baik lahirnya, rajin ibadah, tetapi mata hati mereka tetap buta, sehingga mereka tidak merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Seorang mursyid harus bersabar, karena membuka mata hati bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia menuntun murid melalui tauhid sejati, menghapuskan syirik lahir dan batin, dan menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan, tempat bersandar, dan sumber segala kekuatan. Ini berarti mursyid harus bersikap bijaksana, menempatkan setiap pembelajaran sesuai dengan kesiapan spiritual murid. Kadang beliau harus menahan emosi ketika murid masih gelisah dikuasai hawa nafsu, dan kadang harus menegur dengan kelembutan agar murid tidak merasa terpojok. Tugas berat lainnya adalah menghadapi kebutaan batin murid yang sulit disadari oleh murid sendiri. Banyak murid yang berlari mengejar dunia, mengejar harta, kesenangan, atau pengakuan manusia, tanpa menyadari bahwa Allah adalah sumber segala keberkahan dan kekekalan. Mursyid harus mampu membimbing mereka agar sadar bahwa semua yang bersifat sementara akan binasa, dan hanya yang kekal Allah dan ketaatan kepadanya, yang patut diutamakan. Dalam bimbingan tasawuf, mursyid sering menggunakan metode tazkiyah al-qalb, yaitu penyucian hati, dengan doa, wirid, dan pengajaran hikmah. Murid diajarkan untuk menyingkirkan segala ketergantungan selain Allah, agar mata hati terbuka dan mereka mampu menyaksikan hakikat keberadaan. Ketika mata hati terbuka, murid tidak lagi terjebak dalam bayangan dunia, tidak lagi tersesat oleh hawa nafsu, dan mampu menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Seorang mursyid berjalan di jalan yang sama dengan murid-muridnya, tetapi ia memikul beban ganda, membimbing murid yang sering tersesat, dan menjaga dirinya sendiri agar tetap istiqomah. Ketika murid buta mata hati, mursyid harus tetap bersabar, tetap menuntun, dan tetap menjadi cahaya penunjuk di jalan gelap. Ini adalah wujud tanggung jawab ruhani yang sangat berat, dan sekaligus kebahagiaan spiritual, karena setiap murid yang berhasil membuka mata hati adalah buah dari kesabaran dan hikmah mursyid. Akhirnya, mari kita jadikan hikmah ini sebagai pengingat bagi kita semua, baik murid maupun guru, jangan sampai mata hati kita buta. Jangan sampai kita terperdaya oleh dunia yang fana. Dan bagi mursyid, jadilah penuntun yang bijaksana, sabar, dan penuh hikmah, karena tugas membimbing hati manusia adalah tugas yang suci, berat, dan mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.